Adapun cara kedua, dari arang yang sudah kita hancurkan ini bisa kita langsung campurkan ke tanah untuk dijadikan campuran media tanam. Tuang saja. Setelah itu kita aduk rata, masukkan ke dalam, bisa polybag, bisa pot, masukkan. Jadi cukup kita taburkan dari arang ini ke media tanam, begitu. Cukup kurang lebih 1 genggam dari 1 titik tanaman. Sangat mudah sekali, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya IPP Bertani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu, dan makin sukses ya. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama-tama di depan saya ini, di depan kita maksudnya ada apa namanya nih? Ini namanya arang dari pembakaran kayu-kayu, baik itu kayu sisa kayu bangunan dan juga kayu-kayu hutan. Di sini saya akan memanfaatkan arang ini menjadi 3 cara. Menjadi 3 cara pemanfaatannya untuk menyuburkan tanaman. Adapun sebelum saya melakukan 3 cara tersebut, di sini mungkin sedikit saya jelaskan dan kemungkinan sahabat juga sudah mengerti ya dari kandungan arang ini. Jadi sahabat, arang kayu ini mengandung mineral dan berpotensi botani yang bermanfaat untuk kesuburan tanah. Arang kayu juga dapat digunakan sebagai media tanam, mulsa, dan juga kondisioner tanah. Di mana di dalam arang ini terkandung potasium yang sangat tinggi yang dapat menyuburkan tanah dan kekurangan nutrisi pada tanah. Samping itu juga arang ini memiliki jutaan rongga halus yang memungkinkan udara keluar masuk secara bebas. Hal ini dapat membantu akar tanaman tumbuh lebih kuat dan lancar dalam mengangkut makanan dari tanah. Adapun manfaat arang ini banyak sekali sahabat di dunia pertanian, yaitu diantaranya dapat menetralkan herbisida, menetralkan pestisida, mengurangi kadar air dalam tanah, mengusir hama, menjaga kelembapan tanah, menekan laju pertumbuhan rumput, dan juga melindungi tanaman dari jamur. Banyak sekali bukan? Oke, selanjutnya saya akan melakukan 3 cara pengaplikasiannya ke tanaman. Tapi jangan kemana-mana sahabat ya, tetap disimak dan berkenan. Mohon like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah melakukan subscribe. Oke, sebelum kita melakukan pengaplikasian dengan 3 cara yang saya sebutkan tadi, pertama-tama kita hancurkan dulu dari arang ini. Kenapa arang ini harus dihancurkan? Karena untuk memperluas atau meningkatkan kualitas dari apa yang terkandung di dalam arang ini supaya lebih mudah diserap oleh akar daripada tanaman dan juga lebih mudah menyatu oleh tanah untuk kesuburan tanah dan kesuburan tanaman gitu. Karena apabila tidak kita hancur, bisa dibayangkan ini arang ini kan besar, jadi yang terkandung di dalam arang ini akan sulit terurai, begitu maksudnya. Tapi dengan kita hancurkan menjadi bubuk, otomatis dia akan terbelah dan terpecah sehingga akan lebih meluas diserap oleh akar dari tanaman juga tanah. Oke, pertama-tama saya hancurkan. Jadi cara menghancurkannya ini banyak cara sahabat ya. Kalau saya cara menghancurkannya ini dengan ala sederhana saja. Menghancurkannya cukup saya masukkan karung. Saya masukkan karung baru saya pukul-pukul. Nah, sini akan saya bagi 2 karena lumayan banyak. Arang ini kurang lebih ada 3 kilo. Oke. Baru kita pukul-pukul hancur. Di sini bukan memukul kucing ya. Setelah itu arang yang sudah kita pukul-pukul kita keluarkan dan kita ayak. Nah, dan saya mengayaknya juga ini dengan alat yang sangat sederhana. Ini berupa ram-ram nyamuk ya, yang saya beli dari toko pertukangan. Terlalu banyak.
Ini hasil ayakannya sangat lembut sekali, bukan? Saya akan lanjut melakukan pengayakan hingga selesai. Ini arang yang tadi yang saya pukul-pukul dan sudah diayak. Ini sudah sangat halus. Bisa terlihat ya sahabat, sudah sangat halus. Dan ini namanya biochar. Nah, selanjutnya saya akan membuat biotron. Jadi adapun cara pertama, ini lumayan ribet ya sebelum kita aplikasikan ke tanaman. Oke, sekarang saya lanjut membuat biotronnya. Pertama-tama kita siapkan ini bak apapun ya, karena saya ini manfaatkan barang jelek saja, ini berupa bekas jerigen. Saya masukkan pertama-tama ini kapur dolomit, kurang lebih banyaknya 1 kilo. Masukkan kapur dolomit ke dalam baknya. Selanjutnya masukkan air panas. Ini air yang sudah sangat mendidih, dimasukkan. Adapun tujuan kita berikan kapur dolomit ini menggunakan air panas untuk mengurai dari kandungan-kandungan yang berada di kapur dolomit ini. Aduh, sampai masuk tutupnya, panas lagi nih. Oke, selanjutnya diaduk. Diaduk. Nah, kita aduk. Setelah diaduk merata, kita biarkan kurang lebih selama 2 jam sampai air ini dingin, baru airnya kita saring. Ini untuk air dari kapur dolomit yang kita seduh dengan air panas sudah mulai dingin dan sudah saya tunggu sekitar 2 jam tadi. Sekarang kita masukkan ke tempat lain. Ini saya menggunakan ember bekas cat ya. Masukkan. Adapun untuk sisa ampasnya jangan ikut dimasukkan. Ini untuk sisa ampasnya. Nah, sedangkan untuk kapur dolomit yang ampasnya ini masih bisa kita gunakan sampai dengan 3 kali untuk bahan campuran dengan arang yang untuk dijadikan biotron, atau bisa juga kita langsung aplikasikan kepada tanaman dengan dicampur air dan kita siramkan kepada sekitar tanaman sehingga dapat menetralkan keasaman tanah. Begitu. Kita lanjut. Masukkan dari Nah, ini masukkan dari arang yang sudah halus ini ke dalam air kapur dolomit ini. Oke, ini saya sisakan sedikit karena setelah ini akan saya lanjut cara kedua dan ketiga mengaplikasikannya kepada tanaman, termasuk dengan sisanya ini yang akan kita manfaatkan. Setelah itu kita aduk merata. Ini aduk merata. Setelah diaduk merata, kita tutup. Kita simpan selama 2 kali 24 jam dan baru nanti sahabat ikuti di video berikutnya ya, karena ini prosesnya masih cukup lama, masih beberapa tahap. Oke, ini saya singkirkan dulu karena nunggu 2 kali 24 jam. Selanjutnya, ayo sahabat ikuti saya untuk cara pengaplikasian dari arang ini, cara kedua dan cara ketiga yang sangat mudah sekali. Ayo. Adapun cara kedua, dari arang yang sudah kita hancurkan ini, bisa kita langsung campurkan ke tanah untuk dijadikan campuran media tanam. Langsung saja kita campurkan. Di sini sudah saya siapkan. Ini pupuk kompos yang sudah saya campur dengan tanah. Selanjutnya kita campurkan ini. Tuang saja.
Setelah itu kita aduk rata. Perbandingannya 1:5 ya sahabat ya. Kalau sahabat punya 1 ember dari arang, diberikan campurannya menggunakan tanah yang sudah tercampur pupuk kompos atau pupuk kandang sebanyak 5 ember. Ini saya campurkan, adukan. Adapun untuk manfaatnya sama seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Samping itu, dari bahan arang ini yang kita campurkan ke media tanam ini, dia dapat menstabilkan pH tanah. Dapat menstabilkan pH tanah dan menurunkan keasaman tanah yang ada di media tanam ini. Begitu. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam, bisa polybag, bisa pot, bisa media karung sahabat ya. Oke, selanjutnya kita tanam tanaman apapun, bisa tanaman tomat, bisa tanaman terong, bisa itu tanaman cabai, bisa itu tanaman bunga. Di sini akan saya praktekkan saja. Di sini sudah ada bibit dari pohon pepaya ini. Nah, ini sudah siap untuk dipindahkan media yang lebih besar sebelum dipindahkan ke media tanam lahan terbuka. Ini saya ambil. Oke, ambil pelan-pelan. Dimasukkan. Sehingga dengan kita campurkan media tanam dengan menggunakan arang, selain meningkatkan kualitas tanah menjadi subur dan juga untuk menstabilkan penyerapan akar dari tanaman ini terhadap unsur hara yang berada di dalam tanah. Di samping itu juga dapat menetralkan keasaman tanah, dan yang terpenting adalah dari arang ini dapat mengendalikan virus ataupun penyakit yang berada di dalam tanah karena mengandung unsur herbisida alami. Samping itu juga dapat menormalkan dari kelembapan tanah ini. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut cara yang ketiga, yang paling mudah. Oke, di sini saya sudah berada di tanaman tomat. Tanaman apapun sahabat ya, saya berada di tanaman tomat. Ini media polybag dan juga ada media pot. Jadi cukup kita taburkan dari arang ini ke media tanam. Begitu. Cukup kurang lebih 1 genggam dari 1 titik tanaman. Sangat mudah sekali bukan? Dan insya Allah nanti tanaman kita akan tetap terjaga dari serangan virus yang berada di dalam tanah, dan juga dapat menetralkan keasaman tanah yang dengan serta-merta insya Allah nanti tanaman akan menjadi subur. Demikian sahabat, semoga 3 cara pengaplikasian dari arang kayu ini kepada tanaman. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.